Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha dari kelas 1 sampai kelas 3? Selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan kisah Prasetya. Insyaallah kisah ini adalah kisah yang keempat, berjudul Doa Seorang Pemburu. Selamat mendengarkan. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rizki yang halal. Namun, sampai hampir tengah malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruannya. Lalu, ia berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama kemudian, ternyata doanya terkabul. Allah memberikan rizki. Jala yang dibawa pemburu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur dan mengucapkan terima kasih. Dan ia pun akhirnya pulang. Namun, di tengah perjalanan, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa melihat ikan besar yang dibawa oleh pemburu itu. Lalu dengan jahatnya, sang raja menyuruh pengawal untuk mengambil ikan yang ada di pemburu itu. Sang raja membawa ikan itu ke istana dengan bahagianya. Ia keluarkan ikan itu sambil tertawa-tawa. Hore, aku dapat ikan besar, aku dapat ikan besar. Namun, tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin sehingga malam itu raja tidak bisa tidur. Karena tidak bisa tidur, anak-anak sekalian, akhirnya dihadirkanlah dokter untuk mengobati sakitnya. Ternyata semua dokter menyarankan agar jarinya dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Maka para dokter pun menyarankan agar sang raja memotong tangannya sampai pergelangan. Sang raja pun akhirnya menyetujuinya. Namun anak sekalian, setelah pergelangan tangannya dipotong, sang raja pun tetap tidak bisa memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya semakin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke dalam tubuh yang lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi anak-anak sekalian, jiwa dan dirinya tetap tidak tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar sang raja dibawa ke dokter jiwa atau ahli hikmah pada saat itu. Dibawalah sang raja menemui ahli hikmah itu. Kemudian dia menceritakan kisah tentang ikan yang menggigitnya itu. Mendengar kisah itu, ahli hikmah berkata, jiwa Tuan tetap tidak akan tenang selama sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah Tuan perbuat. Maka, dicarilah pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun akhirnya memaafkan, dan keduanya saling berjabat tangan. Kemudian sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikan itu. Ia bertanya, wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu? Pemburu itu menjawab, tidak ada, wahai tuanku, kecuali aku mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepadaku, perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya. Anak-anak, sungguh doa orang teraniaya sangat mustajab, maka berhati-hatilah dalam bertindak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah dari Prasetya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.